Hai Sobat Prima, jumpa lagi bersama saya Sarsya di acara webinar series Indoprima Group. Hari ini kita akan bersama-sama dengan jawara band Indoprima Group. Nah, kali ini mereka nggak cuma jago nyanyi, nggak cuma jago main alat musik, tapi kita bersama-sama akan dengerin ada apa sih cerita seru di balik proses kemenangan mereka. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita kenali dan dengarkan cerita mereka. Hai Coldplay. Hai. Sumpah tegang tadi nggak kayak gini loh. Ayo. Nah, kita mungkin mau kenalan dulu ya. Tapi kenalannya aku mau bikin sedikit games. Jadi nanti kalau aku ngomong gitu kan, nanti aku akan sebutkan kriterianya seperti apa. Misalnya si paling cakep misalnya ya. Nanti kalian boleh tunjuk orangnya siapa, gitu ya. Nanti kalau aku ngomong si paling cakep berarti tunjuknya aku aja ya Pak ya. Kan kayak nggak rela ya semuanya. Oke, kita akan coba ya. Yang paling perfeksionis siapa? Boleh ditunjuk. Pak Bimbo. Siapa paling perfeksionis di sini? Kalau saya sih Bimbo. Wimbo. Iya, Wimbo. Oke. Si paling sering telat datang latihan. Bimbo. Oke, pengakuan ya. Wimbo pengakuan. Si paling narsis di panggung. Yang paling sok cool. Oke, Pare. Terakhir yang gitar gini ini sih. Masa saya? Yang ngebas terakhir. Masih paling narsis nih ya. Tapi yang paling narsis suka foto-foto. Nah, ini Pak Andre. Berarti emang dua paling narsis ya Pak ya? Oke, kalau gitu si paling adem dan kalem. Andre. Atem kalem. Ini nih. Oh gitu. Ini ngantuk ya. Ngantuk lebih ke ngantuk sih. Berarti bukan adem kalem tapi ngantuk. Nah, Ngantuk dan nyebelin, Bu. Oh gitu. Iya. Oke, kalau si paling suka bercanda. Itu Pak Raymond itu. Iya. Masih anteng Pak Raymond ini. Kurang sejaim loh Bapak. Oh belum keluar. Oke, si paling lupa lirik atau salah main chord. Bima. Lirik jelas. Salah main chord siapa? Bima. Saya juga sih. Itu rata sih, Bu, kalau. Oh rata ya, pengakuan dosa semua ya di rata sini ya sih sekarang kalau ya. rata. Oke, pertanyaannya, si paling jago aransemen lagu. Pak Raymond. Pak Rewot, sangar. Berarti emang paling senior ya Bapak Iya, di Pak. sini ya? Bu, senior itu. Oke. Nah ini yang terakhir, si paling banyak fans di kantor. Pak Raymond, Pak Andre. Pak Raymond ini banyak. Kemarin yang waktu audisi Pak Raymond ada yang neriain. Oh gitu. Pak Raymond. Bapak ini masih laris ya? Iya, laris Luar ini. biasa. Auranya memang beda. Oh gitu. Oke, sekarang kita sudah selesai ya, sudah mulai ini nggak tegang, teman-teman. Oke, mungkin kita bisa silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin namanya siapa gitu ya. Terus kalian di posisi bandnya sebagai apa? Mungkin boleh dari Bapak. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Hai Sobat Prima. Saya Raymond, posisi di keyboard. Ya, halo Sobat Prima, saya Wimbo, posisi di drum. Hai Sobat Prima, saya Baim, posisi gitar 2 sebagai rhythm. Halo, saya Andre sebagai vokalis. Halo, saya Bima sebagai gitaris. Halo Sobat Prima, saya Yohanes sebagai basis. Sebagai basis. Oke, nah aku sekarang mau tanya dulu nih sebelum kita tanya lebih lanjut terkait dengan proses perjalanannya kalian. Nah, kemarin kita flashback ketika kita pengumuman juara. Coba kasih ekspresi di kamera ketika kalian diumumin sebagai juara, itu hati kalian tuh ekspresinya gimana? Nanti siap-siap teman-teman kameramenku bisa di-shoot mukanya satu persatu ya. Gimana Pak ekspresinya ketika Bapak waktu itu jadi juara? Biasa sih. Dari Wimu sempat apa? Kaget. Sempat kaget. Gimana Pak? Nah, sebenarnya kita juga agak jengkel sedikit sih. Karena sudah kita tunggu-tunggu, tiba-tiba kok mundur waktunya. Jadi deadline-nya dari panitia kan mundur. Akhirnya teman-teman juga sedikit bimbang ya. Apakah kita masuk nominasi atau tidak. Tapi kita bersyukur masuk dan tidak itu kita jalani. Boleh ke sebelah. Waktu itu ekspresinya gimana? Ekspresi ya senyum aja sih, Senyum aja. Senyum aja. Karena sudah pemain drummer terbaik ini. Enggak,
Keren biasa Bu. Ya kalau dari saya ya senyum dan benar-benar ya kaget juga, nggak nyangka kalau padahal di dua band yang lain itu kelihatan banget kalau waktu tampil mereka juga lebih, harusnya mereka menang lah. Fansnya. Tapi kok ternyata kok kita yang menang ya ternyata ya. Sampai kaget sih gitu. Boleh aku Oh ganti ya. langsung aja. tunjukin dulu mukanya, ekspresinya gimana? Ekspresinya sih ya campur aduk ya. Jadi antara seneng dan juga nggak percaya, sama kayak Pak Wimbo. Cuman yang nggak percaya itu karena dari penilaian juri saya lihatnya itu kok lebih positif dari tim sebelah, tapi ternyata hasil juaranya itu ada di kita. Jadi bimbangnya dan campur aduknya itu ada di situnya itu Bu tadi. Kasih ekspresinya dulu dong, Pak. Kasih ekspresinya. Monggo, lanjut. Kalau saya sih waktu diumumin juara sih nggak terlalu ini ya. Soalnya banyak apa? Kita kan, saya sendiri sih nothing tulus kan. Terus ya pede aja ya. Jadi biasa aja sih. Asik. Kasih dong wajah manisnya dong di kamera. Ekspresinya gimana? Yeay. Oh, happy. Oke. Kalau aku sih ya sama kayak Andre sih, nggak kaget. Wah, Jadi lebih kecongkak sih. Ini lebih kecongkak. Betul, kecongkak dia. Bagus, Pak. Kasih ekspresi ya kayak Pak Purbaya biasanya. Oh gitu. Oke. Intinya sama Bu, apa namanya, ekspresi kita semua juga tidak percaya dari masing-masing dari kita punya berbeda genre musik atau perbedaan warna musik yang berbeda, bisa jadi satu itu merupakan hal yang sangat berat. Jadi ya kita kaget aja sih kalau bisa jadi juara seperti itu. Oke, luar biasa ya. Selamat loh sekali lagi buat Coldplay. Nah, ngomong-ngomong, kata Coldplay ini munculnya dari mana? Kenapa kok dinamain Coldplay? Nah, itu aja Pak Rimon aja. Iya. Oke, terima kasih. Jadi timbulnya kata Coldplay Band ya. Itu sebenarnya dari keseharian kita, karena di produk kita itu ada BGT sheet. Jadi dalam BGT sheet itu untuk menyatukan semua raw material itu ada Coldplay. Ya, jadi Coldplay itu seoma kita ibaratkan rumah, dia rumahnya. Nah, untuk menyatukan raw material sebelum di roll, nah itu Coldplay lah yang berperanan. Ya, itu. Jadi dari kenapa saya ambil dan dengan teman-teman itu Coldplay Band, ya dari semua genre yang kita miliki, semua jadi satu untuk senada dalam satu musik. Oke. Luar biasa ya. Jadi ini benar-benar ngambil dari apa yang diproduksi juga oleh Tosin ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah tadi sempat di-mention bahwa kalian ini dari genre yang beda-beda. Mungkin bisa diceritain gimana caranya bisa menyatukan genre yang bisa apa yang beda-beda ini jadi satu. Boleh, siapa yang mungkin mau jawab? Pak Andre aja. Beda-beda. Pak Yu aja lah. Pak Yu aja. Oh, Pak Yu tadi kan bilang genre beda-beda. Gimana Pak ya? Pak Bim bisa tak? Iya bisa Pak. Ya udah, bantu jawab aja Pak. Bantu jawab. Jadi maksudnya itu Pak Yu itu gendernya berbeda-beda itu kita mungkin basic untuk suka musik ada ya, suka musik semua, karena kalau nggak suka musik pasti kita ya nggak jadi kayak satu band gini. Salah satu itu kemudian di sisi lain kita suka musiknya itu berbeda-beda nih. Jadi contoh si Pak Bima itu dia sukanya kayak ngeblues dia, nah ngeblues. Si gitarisnya ini satu lagi Pak Baim, dia popang nih, ngebling kayak gitu-gitu, ya kan popang. Terus si Pak Yu itu mungkin ke reggae ya? Iya. Sekarang reggae Pak, itu reggae. Terus si Pak Remon dia jazz, dangdut suka juga di dangdut. Suka. Jadi nah dari situ waktu itu kita kan dikasih untuk tantangan 10 menit untuk
satu lagu atau beberapa lagu digabung. Nah, gimana ya kita tuh dari beberapa genre kita gabung ini dalam 10 menit. Ya gitu akhirnya gimana kalau dari 10 menit itu kita masukin satu-satu gitu di waktu itu. Jadi ada yang model Jawa, ada yang model rocknya dapet, ada yang jazznya dapet. Jadi semuanya kita masukin situ. Akhirnya ya itulah. Akhirnya kita bisa dan mau. Akhirnya ya ternyata kok lolos, cocok gitu. Ternyata juri pun suka gitu. Oke, luar biasa. Pada saat itu pakai lagu apa tuh ketika penyisian? Masih ingat nggak lagunya? Tiga penyisi. Chrisye. Oh iya, lagu Chrisye. Boleh. Iya, boleh dong nyanyi sedikit dong. Waduh, udah lupa ini. Masa iya lupa. Beneran. Boleh dong kita kasih cuplikan sedikit deh. Boleh dari lagunya yang di penyisihan atau ketika di yang terakhir yang ketika kita final boleh. Kita akan tes vokalis kita. Lagunya Jogja Istimewa aja loh. Waduh. Tempe rasane. Asik. Oh, ada dangdutnya. Boleh dong, aku mau denger. Wah, kok aku. Iya, ayo tuh vokalis. Ayo, gimana? Bentar, cari liriknya dulu. Boleh. Nanti liriknya di bawah ini ya, pemirsa. Oh, ini. Mic-nya. Rolet sih. Yo pas makan tempe iku kan ya. Ya, boleh. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu. Asik. Luar biasa. Oke, Pak, mungkin boleh diceritain juga nggak ketika proses latihannya tuh kayak gimana sih? Tadi kan mungkin kita sudah sempat ngomong bahwa kita ini gimana sih nyatuin genre yang berbeda-beda. Nah, waktu latihannya kayak gimana? Karena kan ketika kita latihan pasti tuh kita berdinamika kan. Mungkin ada yang ada yang bersinggungan, oh maunya kayak gini, maunya kayak gitu. Gimana cara, ada cerita-cerita apa ketika momen persiapan itu? Boleh mungkin beberapa orang gitu kan, momen apa yang ter-highlight ketika kalian di proses latihan? Kayak gini teman-temanku anteng semua ini, dari tadi pengen cerita. Mau enggak? Oh gitu. Momen pas latihan ya? Yes. Berantem, Pak. Berantem? Iya. Oke, gimana Pasti tuh? berantem. Ya karena ada karena dari beberapa genre yang kita punya itu kita dasarnya beda-beda. Jadi untuk menyatukan pengen ini awalnya pakai genre ini nih. Yang nanti tengah kasih genre ini kadang enggak usah, saya ini bagusnya lebih ini dulu, ke rock dulu nanti masuk ke genre yang satunya, seperti itu. Berantem. Jadi perbedaan itu yang bikin miss juga di waktu latihan, seperti itu. Oke, silakan Pak. Ya oke, menyambung dari Pak Yohanes ya. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Yohanes itu ada benarnya. Tapi kalau dari saya juga kadang hari ini latihan, nanti malam saya nggak bisa tidur. Karena mereka pada bertengkar semua. Jadi semua improvisasi dengan genre yang berbeda itu bertumpuk di ruang studio. Ya. Jadi kadang kita untuk berlatih di studio 2 jam, 15 menit efektif, yang buat selebihnya kita bertengkar. Tapi dalam arti bertengkar positif. Ya, banyak yang kadang kalau sudah jenuh, saya mending diem aja daripada tambah ricu ya. Karena kan memang apa yang disampaikan seperti Pak Bima ini kalau diajari nggak mau, jadi nyeleneh sendiri, gitaris satu ya. Dia di lead gitar ya. Jadi banyak masukan yang disampaikan ke Pak Bima. Tapi kadang-kadang nanti besoknya saya di WA sambil kerja, direkam Pak kayak gini, tak iya saja iya. Ya. Jadi saya ini
mengikut saja, mengalir. Kalau memang sudah ada yang perlu dirubah, yang kurang harmonisasi, baru kita bicarakan ya. Intinya kan dari pertemuan semua genre yang ada di sini sulit kalau kita tapi saya di corporate ini juga patut terima kasih sama teman-teman ya, dengan segala pengertian dan alur musiknya juga sudah kita tata sedemikian rupa meskipun agak-agak menantang di hati ya. Sebagian teman juga ada yang suka, seperti Pak Baim ini tadinya popang, saya lama-lama kok suka dengan genre musik yang kita pelajari ini ya. Dari saya cuma itu sih. Mungkin dari Pak mau menanggapi Bapak. Saya dah. Iya, namanya dimension tadi Pak. Gimana nih Pak? Kalau secara Bapak pribadi, prosesnya, dinamikanya di tim itu seperti apa yang Bapak highlight? Jadi yang saya rasain waktu ngeband sama teman-teman ini sih, saya kan orangnya nggak suka diatur ya. Jadi orientasi saya ini kan ngeband, kita main, ya yang penting have fun, seneng. Jadi kita ada kegiatan di luar jam kerja, di jam kerja. Tapi kan jadi kita ada urusan antar temen ini, nggak cuma bahas tentang kerjaan aja. Jadi saya kira kalau kerjaan aja udah ada aturannya, ngapain ngeband harus ada aturan kan gitu. Yang penting kan kuncinya kalau ngeband kan nggak fales. Iya. Oke, adalah kebebasan ya. Oke. Nah, pertanyaanku ini yang jadi penengah siapa? Yang jadi penengah kalau lagi berantem ini siapa pertanyaannya? Pak Raymond tadi. Oh, tetap Pak Rem. Oh, yang lainnya ikut berantem berarti. Sama semua nih. Kalau saya ngikut aja sih Bu. Karena memang dibanding teman-teman kan udah pada pernah ngeband semua kan. Sedangkan aku kan nggak pernah ikut band. Jadi kebanyakan saya ngikut maunya kemana sih. Cuman kalau untuk pemilihan lagu, kalau memang saya rasa lagunya itu agak nggak cocok sama karakter suaraku, jadi saya akan request sih, entah diturunkan kah atau ganti lagu atau menyarankan lagu yang mungkin lebih enak didengar, gitu sih. Tapi kalau secara aransemen aku ngikut mereka semua. Terus secara biasanya waktu latihan pun saya bersyukurnya meskipun saya banyak kekurangan, saya bisa disupport sama tim band yang lain. Karena memang saya sering waktu latihan itu lost tempo sih Bu. Terus lost tempo, lupa lirik biasanya gitu. Karena yang galak Pak Bimbo soalnya. Ketika ada fals ya langsung oleh gini. Enggak sih, sebenarnya yang galak semua sih Bu. Saya pernah dikritik sama semua sih. Pak kok kue lost tempo terus toh Pak? Ayo ngene lho Pak ketukane. Jadi ya gitulah Bu. Oke, mungkin kita akan merucut kedua yang di tengah sini ya, Pak Baim dan Pak Wimbo gitu kan. Bagaimana tanggapannya nih terhadap komen dari teman-temannya? Ya mungkin kalau soal tanggapan ya, karena mungkin kita semua yang ada di barisan sini mungkin masih muda ya, jiwa-jiwanya jiwa muda, jadi masih api-apinya itu masih membara. Sehingga kalau tadi Ibu bertanya untuk siapa sih yang bagian ngerem, ya Pak Raymond yang mungkin lebih stabil, lebih kalem, lebih senior. Jadi iya itu juga Bukan tua. Hati-hati. senior. Sorry, maaf ketua. Lebih mateng. Ya. Boleh lah mateng. Ini enggak mateng sih, mau mateng. Jadi ya mungkin itu tadi hadirnya Pak Raymond itu sebagai penengah di antara kami semua ini yang mungkin masih jiwa-jiwanya masih membara gitu, seperti itu Bu. Kemudian untuk yang masalah tadi bagaimana sih cara kita memadukan, itu di awal kita mungkin jelaskan dulu konsepnya seperti apa ke depan. Dalam arti konsep pemilihan lagu. Contoh pada saat final itu kan kita harus mempersiapkannya itu tema apa yang kita bawa, lagu apa yang kita bawa sesuai dengan temanya. Kan pada saat itu konteksnya kan 17 Agustus. Jadi kita coba
jahit tuh antara satu lagu dan lagu yang lain itu harapannya nyambung dan juga bersinergi. Contohnya di awal kita pakai lagu Kangen dari 2019 itu menandakan bahwa kita kangen nih dengan Indonesia seperti itu. Kemudian di tengah kita jahit tuh dengan lagu Bendera. Jadi kangen konteksnya adalah kangen tentang bendera Indonesia. Kemudian yang terakhir, karena kita tahu bahwa nanti pasti penontonnya itu rame dan juga banyak yang melihat, maka kita selipkan lagu-lagu yang setidaknya itu sifatnya itu lebih ke have fun, lebih ke sing along seperti itu. Jadi ya kita beri lagu-lagu yang mungkin agak pargoy sedikit, dan pada saat itu kita milih lagunya dari Darboy Gang, Jogja Istimewa. Mungkin seperti itu disebut dinamika dalam pemilihan lagu antar kita yang berbeda genre, kita yang berbeda background, seperti itu mungkin. Oke, dari Pak Wimbo nih yang tadi dibilang galak, Pak. Apa iya demikian, Pak? Aku udah bilang galak loh, Pak. Tuh. Saya nggak galak, Bu. Oh iya, Cuman Kak. gigit aja sih. Waduh, itu lebih serem sih, Pak, kata saya, Pak. Menggiring opini publik. Ngawur. Berat. Enggak galak, Bu. Galaknya itu ya mungkin apa karena saya ada pengalaman dulunya. Jadi saya kebawa juga ke waktu latihan juga di sini. Jadi sedangkan waktunya kan juga mepet nih kita waktu itu, ya kan, waktu mepet. Terus harus waktu itu harus yang kedua kan di acara di New Spring, yang ketiga terakhir yang di final itu. Ya ini waktunya mepet nih, durasi kita udah tinggal segini aja. Ayo, ini gak usah berantem lah. Kalau berantem aku juga berantem juga sekalian gitu loh. Kan gitu, akhirnya Pak Raymond yang menengahi gitu. Jadi sama-sama berantem Bu kita. Gitu. Jadi ya lang selesai, terus ya udah apa diputusin, kita enaknya gimana kita putusin sama-sama gitulah intinya. Jadi sekarang gitulah Bu. Oke, dari tadi saya dengar beberapa itu sudah pengalaman ya. Saya tertarik nih sebelum kita maju ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Boleh nggak sih di-spill pengalamannya di dunia musik itu seperti apa selain kerja di kantor? Saya dulu ya. Boleh, silakan Tadi kok saya Bapak. dulu. Gak apa-apa Pak, Ya, ini ketua. kalau awal saya itu sebenarnya saya di musik rock dulu. Pada tahun 90-an. Saya ini sedikit membawa ya ke alur yang lebih dalam. Jadi saya tahun 90 itu di musik rock dengan pimpinan di JRS, Jember Rock Session. Ya, Jember Rock Session. Sekarang masih gabung tapi di Tato Band, masih eksis maestro yang pernah ngajari saya. Dan saya juga dulu beberapa kali masuk di juara festival band pelajar di ini searea Banyuwangi dan Besuki. Ya, itu. Dan kita juga gabung di Yayasan Musik Indonesia dulu. Sekitar tahun 90 sampai ya 80 sampai 90 lah Bu. Sekitar itu. Emang sepuh ya berarti ketuanya ya. Oke, boleh digeser lagi mikrofonnya. Boleh, mungkin pengalamannya kayaknya ini juga bukan orang-orang amatir ya, nggak cuma bisa main musik ya. Amatir semua. Amatir kok Bu. Masa? Tadi katanya ngomong ada beberapa ada pengalaman. Siapa aja sih, coba sih angkat tangan yang pengalaman. Pengalaman berlatih. Oh, pengalaman Berlatih. berlatih. Oh, merendah loh ya, merendah ini. Mungkin dari Pak Wimbo dulu. Saya Bu. Iya. Oh, alah. Oh ya, ada Bu di Spotify lagunya. Apa? Oh, serius? Iya. Apa namanya? Coba di search saja. Nanti biar disebut sendiri sama orangnya. Coba di spill dong, Pak. Itu terakhir Bu, terakhir kali saya berkarya di waktu kuliah. Waktu kuliah itu sama kan ikut UKM musik. Nah, sama teman-teman itu bikin karya tuh. Sekarang udah ada di beberapa Platform? ya, di Spotify, di Apple Musik juga ada. Namanya bandnya dulu Avenue. Avenue. Ya, Avenue Oke. judulnya Bertahan Untukmu. Nah, Boleh dicatat ya teman-teman ada dua ya. lagu sih di situ. Cuma ada satu lagi yang belum kerekam. Itu terakhir saya berkarya di situ. Sebelumnya juga saya juga pernah ikut kompetisi Java Jazz itu. Untuk acara Java Jazz juga pernah. Terus
waktu acara lagi usum-usumnya metal-metalan tuh Deva Data, nah itu juga pernah ikut kayak gitu-gitu, buku-bukuan, headbanging gitu juga pernah. Ya jazz juga itu acara ikut sama bapak-bapak, kebetulan waktu itu sama Pak Ade saya itu diajak band-bandan. Nah lagu-lagunya kayak lagunya Bosas gitu-gitu Bu, lagu lama-lama, lagu 90-an, 80-an gitu pernah ikut gitu. Kalau pengalaman saya sih itu. Oke, luar biasa. Oke, kalau untuk saya pribadi pengalaman sama kayak Pak Wimbo, cuma kalau bedanya saya lebih mundur lagi yaitu pada saat zaman SMA. Nah, kan waktu SMA kan kita ada ekstrakurikuler kan itu Bu. Waktu itu saya ikut ekstrakurikuler band dan kebetulan karena saya dikenal ikut band di sekolah, maka ada ajakan tuh dari luar, dari teman saya luar yang sudah punya band nih. Cuma personilnya waktu itu hengkang. Jadi saya diminta untuk mengisi salah satu personil di band tersebut, nama bandnya Frederick. Cuma nggak ada di Spotify sih, nggak ada di Spotify. Jadi pada saat itu mungkin belum ada Spotify juga ya. Jadi adanya di Joox pada saat itu. Oh ya. Boleh Joox. dicek berarti tadi namanya sama judul lagunya. Judul lagunya Never Give Up. Never Give Up itu dari Frederick Frederick Band. di Nah, Joox. ya Joox. Cuma Oke. nggak tahu Joox sekarang kayaknya sudah nggak ada ya. Oke, kita akan cari netizen kita bisa mencari. Nah itu waktu itu dulu ikut band-bandan di luar sekolah dan kebetulan benar tadi kata Pak Wimbo, genrenya itu genre pop punk karena mungkin ya masa SMA kan waktu itu kan referensinya kan kita kayak band-band Close Head, band-band Stand Here Alone gitu-gitu. Jadi karena mungkin jiwa-jiwa muda sukanya mungkin ya genre-genre seperti itu. Cuma pada saat masuk ke kuliah sudah mulai tuh meninggalkan band itu, sudah mulai nggak pernah megang gitar lagi, sudah mulai vakum. Jadi ketika ada kesempatan dari Indoprima untuk adanya lomba ini lagi, jadi serasa mengingat kembali gitu memori-memori masa lalu sehingga nostalgia, sehingga coba deh main lagi deh, masih inget nggak, masih bisa gitaran nggak gitu ceritanya. Mungkin seperti itu Bu ya untuk singkatnya gitu. Oke, vokalis kita. Saya nggak ada pengalaman. Oh nggak ada, baru di Indoprima. Oke. Kalau pengalamanku sih sebenarnya waktu SMA sih Bu. Jadi waktu SMA pernah ikut ekstra musik yang ngeband lokalan aja di kota daerah gitu aja sih. Waktu kuliah udah off. Terus waktu kemarin ada info, ada apa? Kompetisi lomba band lah intinya, diajak Pak Raymond. Jadi nggak nyangka aja, diem-diem diajak karena katanya pernah lihat gitar oke. Kas gitu aja sih kalau aku. Ya lanjut. Sebenarnya hampir sama ya, Kak. Maksudnya pengalaman saya juga dari SMA itu suka musik. Nah ikut kayak yang ngeband biasa kayak latihan-latihan SMA seperti apa. Kalau saya dasarnya otodidak. Terus juga pengalaman hanya untuk pelayanan gereja juga sih. Kebetulan kemarin itu kayak keyboard sama gitar. Kalau keyboard saya memang basicnya aja bisa. Terus sama kayak gitar ke ke gereja itu kan karena nggak ada yang waktu latihan core atau gimana, nggak ada yang musik, jadi saya yang ngisi sebenarnya gitu. Oke, berarti bisa terbayang ya bagaimana mungkin dinamika di dalam tim karena masing-masing orang ini punya pengalaman yang cukup mengakar di dunianya masing-masing dengan genre masing-masing ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa membayangkan ya kalau tadi diomong oh dinamikanya banyak, genrenya banyak. Nah, sekarang kita bisa tahu nih bahwa ini pun sudah mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ada yang masih aktif ya, Pak ya. Dan mungkin teman-teman yang lain pun juga aktif bermusik di bidangnya. Nah, pertanyaannya mungkin dari mungkin untuk Andre sendiri gitu kan. Dari teman-teman yang ada gitu kan bahwa mereka ini semua sudah pengalaman ternyata. Ada nggak dinamika di dalam diri bagaimana menyesuaikan diri dengan mereka? Ada nggak sih perasaan kayak waduh mateng kon aku nggak ngerti sendiri gitu kan kayak semua temanku sepuh gitu kan. Boleh diceritain mungkin? Ya, jadi awalnya tuh saya nggak masuk dalam hitungan tim sih. Saya masuknya ke dance. Kemudian waktu latihan pertama nggak tahu sih siapa yang menyarankan ya. Terus jadinya diajak latihan lah sama Pak Yo untuk ya cek ombak lah. Saya bilangnya cek ombak. Jadi
entah nanti saya kepilih atau tidak, saya belum tentu bisa, jadi ya saya coba dulu aja lah. Karena ini menurut saya ini pengalaman baru sih Bu Cia. Jadi yang kemarin kan saya kan sudah dance juga ikut pertama kali kan, yang waktu di Indo Prima. Sebelumnya juga nggak pernah dance. Kemudian kemarin kalau yang basket kita sempat juara 2 itu juga kalau itu udah dari SMP. Nah kalau yang band ini kan baru ya. Jadi menurut saya sih menarik sih. Apalagi kalau kita bisa survive di kompetisi ini. Nah jadi itu jadi tantangan tersendiri sih buat saya. Nah kalau teman-teman sih saya yakin sih pasti nggak mungkin sih mereka nggak punya basic kan ya. Apalagi kalau memainkan sebuah alat musik. Kalau yang saya itu cuma ya biasanya kalau di rumah atau saya bahkan karaoke pun jarang sih. Atau hampir nggak pernah. Cuman kalau di rumah kayak dengerin musik, terus musiknya enak didengar, coba saya baca liriknya, terus saya nyanyiin gitu. Nah, terus makanya saya ikutlah seleksinya. Meskipun nggak ada yang diseleksi ada biar kelihatan ada saingan kita ya kan. Kandidat tunggal nih. Kan lucu dong kalau kita bilangnya seleksi tapi nggak ada orangnya. Ada kalau nggak salah 500 sih waktu itu. Kita seleksi itu di padahal karyawannya aja nggak sampai 500. Terus kemarin ada jadi beberapa orang lah gitu, terus akhirnya saya jadi vokalis. Nah, terus gimana sih ngimbanginnya kan? Karena bapak-bapak ini kan sudah punya pengalaman. Jujur sih, saya nggak bisa ngimbangin sih ya. Saya ya bisanya habis sehari, misal kita dapat satu lagu nih ya, direkam, ya saya belajar di rumah. Terus misal coba tak ulang-ulang, nyanyi terus. Jadi misal kalau saya grogi pun di panggung, itu setidaknya saya punya kayak kalau kita basket ada namanya muscle memory kan. Yes. Jadi setidaknya saya nggak kaku gitu lah Bu. Jadi saya bisa meskipun saya nggak sejago mereka, tapi saya setidaknya tidak menjatuhkan tim ini gitu sih. Nah terus apalagi saya lihat waktu itu di penilaian kan kayak 50% vokal ya kalau nggak salah. Jadi ya setidaknya nggak fales lah, atau ya setidaknya temponya saya bisa ngejar. Terus aksi panggung ya kita usahakan lah, semua kita usahakan. Terus jadi waktu pelatihan pun yang paling banyak salah sih menurut saya sih ya. Jadi kayak waktu kita latihan 2 jam kayak ngulang sampai di titik jenuh kan. Jadinya kita ganti lagu aja wes. Jadi nyanyinya udah wes lagu lain aja lah. Besok mau tanding ya udahlah lagu lain aja lah. Karena udah saking kita ngulang-ngulang bosen kan ya. Satu lagu itu terus. Yang waktu itu kan rekaman kan Krisya kan. Jadi Krisya terus. Kita latihan hampir 2 minggu itu ya wes lagunya Krisya terus. Sampai bosen ya udahlah kita ganti lagu lah, coba apa The Massive, Niji, coba semua. Jadi ya mendekati hari H malah ya dibawa enjoy aja sih biasanya. Gitu aja sih. Oke, jadi itu ya caranya untuk mengatasi dinamika juga di dalam diri. Terus juga ada dinamika di teman-temannya juga gitu ya. Mungkin saya mau tanya juga nih Pak yang di sebelahnya. Tadi kan sempat ngomong nih kayaknya saya yang paling susah diatur gitu ya. Mumpung kita tadi ngomong tentang diri kan. Pak, gimana caranya dalam kita berdinamika tim itu kan kita nggak cukup dengan kita communicate gitu kan. Tapi kan di dalam berkomunikasi kan juga pasti ada ego yang kita turunkan gitu kan. Mungkin gimana Pak caranya dari yang kayak gue nggak bisa diatur jadi kayak oke, kita ngikut bareng-bareng. Gimana Pak? Mungkin boleh ceritain Pak. Jadi gini sih, saya yakin jadi tiap konteks urusan dan apapun lah itu, entah di musik, di kerjaan dan sebagainya, itu kan pasti ada orientasi utamanya ya, visinya. Nah yang penting
kalau kita kembaliin ke konteks musik, kalau kita udah tahu arahnya rencananya ini pakai lagu ini, terus nanti chordnya ini, nanti potongan baitnya di sini kan pasti ada main chordnya kan. Nah dari situ saya kira yang penting kalau semuanya udah tahu main chordnya itu, yang lain tinggal mengalir aja sih. Karena kembali lagi tiap orang kan punya karakternya masing-masing ya, nggak bisa diatur karena apalagi kalau musik ini kan pakai rasa. Rasa itu nggak bisa, saya kira nggak bisa dipaksa lah, karena nggak bisa dihitung lah kan gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, so intinya berpegangnya pada tujuannya apa ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menetapkan tujuannya A, maka ya udah fokus pada tujuannya aja gitu ya. Nah, oke, mungkin saya mau beralih ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kalau kita tadi sudah ngobrol terkait dengan support di dalam tim sendiri, gimana sih support di luar timnya atau mungkin dari teman-teman SBU-nya mungkin? Support itu gak ada yang support sih. Ngomong suka bener sih. Enggak. Pak, kita ini di depan kamera. Oh iya Kita maaf harus- sorry. Image kita itu Iya harus maaf kita branding. sorry bro. Jadi ya teman-teman benar-benar support bro saya bu, ya kan? Kita kan Iya, kan saya itu mungkin dari pengalaman yang dulu kan sukanya udah langsung ke serius bu. Makanya kan dari teman-teman bilangnya ya ada galaknya di saya itu. Jadi kalau saya mindset di awal itu udah dalam studio ya udah langsung nggak perlu latihan lagi. Latihan tuh udah kompak. Maksudnya itu kalau mau cari chord atau mau nyari isi-isian dan lain-lain itu di luar studio, karena di studio kan kita kan nyewa udah bayar ya. Jadi kalau udah di studio ya udah langsung tinggal jreng, kita latihan kan untuk kekompakan sama harmonisasi gitu aja ya. Terus si teman-teman support. kalau nggak support nggak jadi Pak. Nah, Nggak support gitu nggak kan. jadi. Iya. Karena kita mendukung ambisinya Ambisi Pak Bimbo. iya. Enggak sih, karena pasti ini sih Bu. Nyambung nggak nyambung. Iya. Jadi skip. Enggak sih Bu, berarti ini sebenarnya menurut saya kalau yang mendukung apa ya, kita masih tetap bisa berdinamika dari menghadapi dinamika itu semua itu menurut saya karena tiap individu itu punya goals yang jelas sih menurut saya. Misal goalsnya kita tanding, kita itu nggak main-main. Terus ya kita pasti sih, saya rasa pengen menang sih, pasti sih. Nggak mungkin nggak pengen menang. Pengen pasti. Ambisi itu ada. Iya, karena Itu ada. jadi menurut saya sih setiap individunya punya ambisinya. Makanya meskipun dinamika yang berbagai macam ada itu ya tetap jalan. Gitu sih. Dan mungkin kalau tadi ngomongin masalah support ya, ada juga kan support yang masalah alat peralatan. Nah, kita itu saling membantu gitu. Misalkan kayak Pak Wimbo waktu itu butuh snare atau butuh hi-hat, drum itu. Nah, nanti dari pihak Pak Raymond itu yang ngasih info, oh di sini tempat sewanya, oh di sini yang murah, oh di sini yang kualitasnya bagus. Itu karena ya lagi-lagi ya Pak Raymond kan pengalaman musiknya paling tinggi nih jam terbangnya. Jadi beliau ini lebih tahu gitu letak-letak. Oh kalau beli senar pada saat itu juga ada kejadian senar putus dari Pak Bima itu. Pak Raymond bisa langsung tahu, oh pakai senar ini, merek ini gitu. Jadi sebelum latihan dibersihin dulu atau diapain dulu alat-alatnya. Jadi mungkin support itu sih. Dibersihin semua Bu. Iya sama Sama Raymond. itu. Iya. Jadi gitar kami terus bass habis itu drum-drumnya itu Kalau bisa dicuci. dibersihin sama Pak Raymond. Saking supportnya, iya. Betul. Saking supportnya Bu, saking supportnya. Gimana Pak? Ini support anak Ya Bu, semua itu ada suka dukanya sih. Ya, perjalanan kita untuk menuju juara satu itu nggak segampang yang dibayangkan ya. Jadi yang dikatakan teman-teman memang betul ya. Jadi kalau siapa sih yang suka support? Semua support Bu. Saya juga support yang lainnya juga support
kita. Jadi pribadi, antar pribadi semuanya saling support. Apalagi mendekati hari H final. Wah, itu sangat kita perhatikan ya. Jadi apa yang kita perhatikan ya, semua detail yang seperti dibilang Pak Bima. Jadi detail tiap chord, perpindahan chord dan variasi chord itu sangat-sangat kita perhatikan ya. Pattern-pattern dan improve ya, grouping itu semua. Jadi mungkin yang di sini teman-teman, oh saya nggak tahu istilah ini ya, jadinya tahu karena kita kumpul dengan teman-teman yang di sini dari semua genre ya. Apa yang nggak saya tahu, saya jadi tahu ya. Jadi mungkin dari level mulai yang tua sampai muda semua ada di sini, ngumpul jadi satu. Ya jadinya dalam wadah corporate ini ya. Oke, mungkin saya akan tanya di sisi ujung gitu ya. Tadi kita sudah ngomong bagaimana support di dalam satu timnya masing-masing di dalam satu tim ini gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana sih support dari teman-teman yang lain gitu kan di dalam satu unit kalian hosting gitu kan, untuk support kalian gimana? Apa actionnya yang kalian rasakan? Jadi menurut saya kalau support dari teman-teman ya itu tadi sih Bu Cia. Jadi mereka bisa membagi waktu antara kesibukan di tengah-tengah pekerjaan yang mereka lakukan sama saat kita juga latihan sebelum lomba berlangsung, karena kan memang waktunya mepet. Meskipun teman-teman oh ya nih datang yang terlambat atau gimana, mereka tetap hadir seperti itu. Ataupun dengan kendala apapun mereka tetap hadir untuk latihan bersama, gitu aja sih. Dalam tim bapak-bapak masing-masing gitu ya, fungsinya masing-masing, departemennya masing-masing, itu pun juga memberikan support terkait dengan jadwal latihan itu tadi. Betul sekali. Itu support yang paling utama ya. Betul sekali. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomong secara eksekutif kan, kita ngomong secara individu sekarang. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian punya talenta itu buat dia? Silakan. Siapa? Mungkin 2-3 orang. Nah, iya, sama. Mungkin dari saya ya. Kalau saya sih harapannya ke depannya mungkin dari teman-teman yang punya hobi, entah itu di olahraga, di musik dan sebagainya, mungkin bisa diwadahi. Karena gini, kembali lagi saya kira terkait hidup yang sehat lah. Jadi kita itu bisa produktif itu apabila antara mental dan pikiran itu seimbang. Jadi antara akal dan psikologi, psikisnya itu imbang. Jadi oke lah kita dikasih kerjaan sesuai job desk, deadline, target dan sebagainya. Dan seharusnya menurut saya kedepannya mungkin bisa difasilitasi terkait dari hobi-hobi teman-teman ini. Karena apa? Kalau teman-teman nyaman difasilitasi, yang pasti nanti lebih produktif. Nanti dampaknya pasti kembali lagi ke Indoprima, seperti itu sih. Jadi semacam kita ini akan nambah kayak expo gitu ya Pak ya. Jadi nggak cuma lomba tapi bahkan ada sesi latihannya itu continue. Nah mungkin itu sih, Bu. Oke, siap. Berarti kalau misalnya ada Bapak join ya. Ya diusahakan. Agak ini songong coba. Oke, mungkin yang lain gitu kan, gimana tanggapannya ketika Indoprima ini mewakili ada lomba ini? Bagaimana ketika akhirnya talenta kalian bisa dikeluarkan di sini? Iya. Yang pertama jelas kita mau ngucapin terima kasih ke Indoprima karena bisa merealisasikan atau mengadakan lomba band ini sih. Karena kan selama saya kerja mulai dari 2023 ini lomba band ini baru pertama kali diadakan. Jadi akan lebih seru juga nanti kalau kedepannya ini bisa tetap diadakan. Itu pertama sih, kita terima kasih banget sih sama Indoprima. Terus yang kedua yaitu harapannya kedepannya bisa diadakan lomba lagi atau bahkan tiap SBU kalau bisa memfasilitasi itu jauh lebih keren sih
Gitu aja sih ada saya. Satu lagi mungkin seorang lagi siapa? Ya sama seperti mentionannya Bu Sia tadi ya, soal bahwasanya adanya kegiatan lomba ini seperti mewadahi kita di zaman sekolah dulu atau zaman kuliah dulu yang ada ekstrakurikulernya seperti itu ya. Jadi saya juga melihatnya seperti itu, bahwa Indoprima ini juga sangat bagus dalam mewadahi setiap bakat-bakat para talenta karyawannya seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan ini, terutama kami semua satu tim ini juga merasa senang karena kita merasa terwadahi bakat-bakat kita yang mungkin sempat terpendam. Jadi karena kesibukan bekerja, kesibukan beraktivitas sehari-hari, bekerja 9 to 5 ya, mungkin seperti itu ya. Jadi sempat itu bakat-bakatnya itu terpendam. Nah, dengan adanya kegiatan ini kita gali kembali bakat-bakat yang mungkin sudah lama terpendam sehingga bisa muncul kembali dan kita berekspresif kembali. Dan harapannya sama seperti bapak-bapak yang lain, semoga difasilitasi tidak hanya fasilitas secara psikologis, tapi fasilitas secara peralatan atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya itu real seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih harapan dari kita dan juga apa yang kita rasakan dari adanya kegiatan lomba dari Indoprima seperti itu. Oke, kita menjelang ke pertanyaan terakhir gitu ya. Nah, bagaimana kalian menggambarkan proses kemenangan kalian dalam satu kata? Contoh, mantap. Tapi nggak boleh dipakai lagi. Ya, itu cuman boleh aku yang pakai ya, bapak-bapak. Mungkin boleh digambarkan proses perjalanannya, boleh, atau ekspresinya, emosinya apa gitu kan. Boleh, silakan dari bapak deh. Oke, ya. Luar biasa. Dua kata, Pak. Kalau saya satu kata, unik gitu. Kalau saya sih dinamika. Kalau saya semangat. Cakep. Keren. Oke, mungkin kata-kata pesan terakhir buat sobat Prima di rumah ya, gitu kan. Bagaimana kalian sudah berdinamika di dalamnya, gitu kan, di dalam tim, baik mungkin dengan teman-temannya atau mungkin dengan dirinya untuk mengontrol egonya masing-masing. Mungkin boleh dikasih ini enggak sih motivasi gitu kan ke teman-teman yang lain yang mungkin mereka juga berdinamika di dalam kelompoknya mereka. Entah itu mungkin mereka juga sesama anggota band atau mereka ini mungkin kelompok kuliah mungkin, atau kelompok apa, atau mungkin mereka satu tim di departemennya mereka. Mungkin boleh dari 2 orang. Silakan. Ya, dalam sebuah tim itu paling tidak harus ada leader, Bu. Itu wajib. Jadi harus ada leader, karena leader itu ya sangat berperan penting untuk, ya itu tadi, kalau dari kita untuk menyamakan dari beberapa pikiran, beberapa kepala itu susah, Bu, dalam satu tujuan. Apalagi kita kemarin dikasih tantangan untuk gimana untuk 10 menit dibawakan lagu apa. Kita harus dari ribuan lagu, kita harus memilih lagu untuk di 10 menit. Nah, itu kita akan bertengkar tuh. Ya, jadi harus ada satu leader yang untuk memutuskan dan menengahi. Ya, jadi dalam satu tim itu dia harus satu leader. Kemudian yang kedua ada harus mawas diri sih kalau menurut saya. Mawas diri itu gimana ya? Maksudnya kita maksudnya gini. Saya harus mengerti diri kita sendiri gitu, Bu. Diri kita itu apa kelemahan kita dan apa kelebihan kita. Saya maksudnya kelebihan saya sendiri, kelemahan saya sendiri apa. Jadi gimana kita untuk menyatu ke tim ini agar satu tujuan tadi terdapat. Ya, gitu aja sih saya. Oke, mungkin satu lagi ya. Untuk sobat Prima, benar tadi yang dikatakan Pak Wimbo, bahwasanya tetap kita harus membutuhkan seorang leader yang mengarahkan tujuan kita bersama. Kemudian tidak hanya seorang leader, kita juga butuh seorang seperti Pak Raymond yang bisa menghandle atau mengerim mungkin kondisi-kondisi offset, kondisi-kondisi yang tidak terduga, sehingga ada seseorang yang bisa memberikan air di dalam api sebuah tim seperti itu. Kemudian ada juga sifatnya yang
seperti Pak Yohanes yang selalu memberikan semangat. Ayo kita memberikan gimana sih caranya kita ke tujuan itu terus dan fokus, jangan sampai kita hilang fokus. Nah, ada yang sifatnya seperti Pak Yohanes, kemudian ada yang sifatnya seperti Pak Bima yang selalu memberikan ide-ide kreatif. Ini dibikin seperti ini, dibikin seperti ini supaya dalam mencapai sebuah tujuan itu tidak hanya flat, tidak hanya datar gitu-gitu saja, tapi ada sesuatu yang unik seperti yang dikatakan oleh Pak Bimbo tadi. Kemudian dari Pak Andre sendiri juga ada yang sifatnya itu memberikan memberikan suara-suara yang terbaik untuk keputusan yang akan kita pilih, sehingga ketika kita bingung memilih ini atau memilih ini, ada yang menengahi bagaimana enaknya. Dan dari saya sendiri mungkin saya pihak yang memberikan support, baik itu secara psikologis maupun support secara real gitu ya. Jadi dari sebuah tim yang kompleks ini kita memiliki peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu mungkin yang bisa saya katakan untuk Sobat Prima mungkin seperti itu. Oke, berarti mungkin kalau saya simpulkan ada beberapa poin yang kita bisa pelajari gitu ya dalam berdinamika tim gitu kan, yang mungkin bisa teman-teman juga pelajari di rumah maupun di tempat kerja, di sekolah, mungkin di university gitu kan. Bahwa kalau misalnya kita bicara tentang tim, berarti yang pertama harus ada leadernya dulu gitu kan. Lalu bagaimana kita ini juga bisa ngerti diri kita. Sebelum kita ngomong orang lain, kita ngerti kita ini seperti apa supaya kita bisa kontrol diri kita, betul ya? Lalu juga bagaimana tadi karena kita sudah ngerti, kita bisa tonjolkan kita punya kelebihannya kita dan berfungsi sesuai dengan perannya kita masing-masing gitu ya. Oke, baik. Nah mungkin itu ya teman-teman cerita dari Chordplate gitu kan pada segmen kali ini, dan semoga kita berharap ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Dan sekali lagi selamat untuk Chordplate karena sudah menang di tahun ini gitu ya. Kita nantikan di tahun depan kalau ada lomba band lagi, mau ikut enggak? Oh pastilah. Pasti. Oh iya. Oke, siap. Juara satu lagi? Oke, harus optimis. Baik, untuk teman-teman Chordplate, terus semangat, tetap solid, dan nyalakan apinya kalian di bisnis unit kalian masing-masing gitu ya. Dan untuk teman-teman Sobat Prima di rumah, semoga energi dan semangat yang mereka bawa, bagaimana mereka bisa bertahan, mereka bisa berkarya di dalam tim, itu juga bisa teman-teman tiru di rumah. Dan akhir kata, see you and keep the rhythm alive. Sayang padaku.